Selamat malam sahabat Winters. Kali ini sahabat Winters akan saya ajak berkunjung di sebuah rumah, tepatnya di RT 6 RW 8 Wonorejo Indah Timur Gang 1 Surabaya. Nah, kali ini spesial ya sahabat Winters, karena kita akan mewawancarai seorang Sri Kandi yang luar biasa yang memiliki sebuah dampak positif bagi lingkungannya. Nah, seperti apa sih liputan saya? Mari kita ikuti sama-sama. Selamat malam Ibu. Iya, selamat malam. Bisa diperkenalkan nama Ibu siapa? Iya, nama saya Ririn Sulistiorini. Oh, Ya. lebih akrab dipanggil dengan... Saya dipanggil, kadang ada yang manggil Mbak Rin. Biasanya usaha saya kan namanya Mbak Rin Catering. Oh, jadi kebanyakan Mbak Rin. orang manggil saya Mbak Rin gitu, atau Bu Saya, Rin gitu. saya panggil Ibu Rin ya. Iya, monggo. Nah, Ibu Rin tadi seperti yang sudah disebut, panjenengan memiliki usaha catering gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu usaha Iya. cateringnya ini sudah berjalan berapa lama Ibu? Kalau kurang lebihnya saya mulai usaha itu sebetulnya bidang saya bukan catering, Mas. Nggih. Berhubung dituntut oleh kebutuhan, Nggih. bidang studi saya kan tata busana. Oh. Iya, berhubung dituntut kebutuhan, saya melangkah ke usaha permakanan. Oke. Itu saya mulai sekitar tahun 2009. 2009. Iya. Oh, cukup lama juga ya. Iya. Nah, kira-kira ketika membuka usaha catering ini dengan kurun waktu yang lama itu, Ibu belajar kursus atau memang punya resep-resep sendiri dari orang tua atau gimana, Bu? Enggak, saya belajar secara otodidak. Secara otodidak. Dan kebetulan pelanggan Ibu cukup lumayan banyak ya. Ya, alhamdulillah masih. Nah, yang menggelitik kami untuk datang ke sini adalah karena ketika tim kreatif meminta saya khususnya untuk mewawancarai panjenengan, Ibu ini mempunyai usaha catering, tapi Ibu sendiri mengkhususkan katanya sih membuka usaha atau untuk bagi korban COVID ya. Nah, itu saya sendiri kurang paham. Bisa minta tolong dijelaskan, Bu. Nah, seperti gini, apa maksudnya? Saya menangani permakanan COVID. Alhamdulillah saya dipercaya untuk menangani permakanan COVID. Itu kan bermula dari saya itu kan dipercaya dari Dinas Sosial untuk menangani permakanan dari disabilitas sama anak yatim. Oh. Kemudian selama masa pandemi ini, mulai dari bulan April kalau nggak salah, saya diminta untuk menangani permakanan COVID. Karena permakanan COVID tidak bisa ditangani oleh kayak catering lainnya. Karena saya yang harus di-handle oleh penyedia permakanan dari PACA dan anak yatim. Sedangkan penyedia lansia pun mereka ibaratnya itu gimana ya? Ibaratnya diberi wewenang untuk memasak permakanan COVID. Itu pertama tanggal 19 April saya mulai masak sampai hari ini. Itu mengajukan diri atau gimana kok bisa sampai Ibu menangani hal-hal semacam ini? Enggak, saya juga enggak menduga kalau saya didapuk untuk menyediakan permakanan COVID setiap hari mulai dari 19 April sampai hari ini. Sampai hari ini? Nggih. Saya juga enggak menduga, Mas. Saya juga enggak pernah mengajukan diri. Ya, alhamdulillah itu mungkin rezeki saya di situ. Di samping juga istilahnya membantu orang lain kan Nah, pahala juga ya, Bu ya. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau boleh tahu, istilahnya Ibu ini mensuplai makanan untuk rumah-rumah tertentu atau rumah sakit atau instansi tertentu? Secara umum. Nggih, secara umum. Kalau secara umum itu pertama saya secara umum itu kan menerima pesanan dari masyarakat umum. Misalnya ada yang punya hajat. Kemudian yang instansi itu saya menyedia makanan untuk posyandu. Kemudian sekitar sini, terus kemudian menerima rantangan tiap hari. Nah, ini berhubung musim pandemi, kan kayak usaha-usaha catering ini ibaratnya itu ya dikatakan gulung tikar ya enggak. Dikatakan berjalan tapi masih stuck gitu kan. Kan enggak ada kegiatan-kegiatan. Jadi kan enggak ada orang pesan ini itu. Sementara ini kan belum ada. Nah, itu alhamdulillah saya masih diberi kepercayaan Dinsos untuk yaitu tadi penyedia permakanan disabilitas sama anak yatim. Jadi tiap hari saya punya kegiatan tiap pagi. Jadi
disalurkannya di tempat disabilitas itu dan anak yatim. Yang sudah ditentukan oleh dinas atau ibu sendiri yang cari? Enggak, sudah ditentukan oleh dinas. Oh, di mana yang perlu disuplai gitu ya, Bu? Ya. Jadi saya sih sebenarnya enggak tahu siapa mereka yang mendapatkan permakanan. Saya enggak tahu, cuman saya penyedia saja. Kan yang kirim ada sendiri, Mas. Oh, gitu. Iya. Sampai berapa dus, Bu, kira-kira sehari? Kalau sehari itu, kalau disabilitas sama yatim itu tiap hari saya menyediakan 34 dus makanan. Ya, itu enggak dus, Mas, berupa tepak. Oh, tepak. Kalau COVID, penyandang COVID itu kita pakai ini kotak. Masalahnya kan kalau pakai kotak kan berulang kan ya. Jadi kan nggak boleh kan. Kalau kotak kan habis buang. Oh, sekali pakai. Loh, kalau yang COVID ini ya di mana, Bu? Kalau yang COVID, kalau Ibu mau suplai makanan nih? Kalau saya kan setiap ada ODP baru dikonfirmasi dari konfirmasi itu datanya dari puskesmas, kemudian dikonfirmasikan ke kecamatan. Kemudian dari pihak kecamatan dikonfirmasikan ke kelurahan-kelurahan yang ada ODP-nya. Kebetulan kita kan ada di Wonorejo. Jadi dari pihak kecamatan disampaikan ke kelurahan Wonorejo, kemudian disampaikan ke saya alamat-alamat mana yang terkena ODP. Di samping itu ada jumlah permakanan yang harus dikirim setiap rumah tangga yang kena ODP sampai mereka dinyatakan sembuh. Oh, baru berhenti ya, Bu? Iya. Tapi COVID ini kan ya dari menurut berita-berita kan terus bertambah. Nah, berarti ya Ibu tetap mensuplai mereka sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh kelurahan nanti. Oh, gitu. Menunya pun ya sudah terjadwal dan sudah terjadwal semua. Nah, untuk dananya sendiri dari mana, Ibu? Kalau dana ini kan sistemnya kalau untuk penyedia disabilitas sama yatim, saya dapat transferan tiap bulan. Jadi uang di muka dari dinas sosial. Kalau untuk permakanan COVID ini, saya harus nalangin dulu, Mas. Masalahnya kan nggak ODP itu kan 1 bulan nggak bisa segini gitu kan. Kalau udah keluar masuk. Jadi SPJ-nya itu kan harus 1 bulan full baru keluar. Jadi kalau untuk dana permakanan COVID harus ada dana talangan dulu. Oh, jadi jenengan dulu yang mengeluarkan dana, nanti diklaim ke kelurahan. Ke kelurahan. Kelurahan membuat SPJ baru diklaimkan lagi ke kalau COVID ini permakanan COVID ini bukan dinas sosial lagi, Mas, ke dinas kesehatan. Dinas kesehatan. Oh, berarti Ibu harus masak untuk 3 tempat ya, untuk COVID, untuk yatim dan disabilitas. Itu pun menunya beda-beda. Kalau untuk PACA penyandang disabilitas menunya sendiri. Kemudian untuk yatim juga ada menu tersendiri. Kemudian untuk COVID ini yang kan 3 kali sehari tuh, Mas, kirimnya. Jadi menunya pagi beda, siang beda, sore beda lagi. Nah, karena berbeda di 3 tempat, terus apalagi COVID kan 3 kali sehari beda makanan. Ribet enggak, Bu, kira-kira? Ya sebetulnya ribet, tapi ya gimana lagi, sudah tanggung jawabnya. Ada yang bantuin, Bu? Bantu sih, ini kebetulan kan anak-anak musim pandemi ini libur sekolahnya di rumah. Jadi bisa bantu-bantu saya. Jadi enggak terlalu ribet banget ya? Enggak seberapa. Gitu. Kadang kan jumlahnya enggak mesti, Mas. Yang untuk yang COVID ini. Ya, memang. Kadang itu sampai ada yang 1 hari kirim sampai 30 ke atas. Kemudian kalau pas enggak ada ODP, saya cuman kirim, ya enggak ngeluh ya, ini cuma cerita aja. Itu cuma 2 ODP. Jadi pagi itu saya masak 2 kotak, siang 2 kotak, sore 2 kotak. Kadang itu gini, Mas, kalau ada ODP baru, ODP banyak, saya itu kadang gini, secara pawon itu saya seneng, masalahnya sekali ya banyak, kan masaknya banyak. Terus secara kemanusiaan kan sedih, Mas, kok ODP kok nggak kan gitu, COVID-nya nggak buyar-buyar. Kita kan mengharapkan COVID itu cepat berlalu, masanya biar kondisi stabil lagi. Kadang ya gitu. Terus kadang itu saya mikirnya gini, aku kira ODP akeh kudu seneng apa enggak ya. Kan gitu mikirnya. Lek titik itu sedihnya, kendalanya masaknya kena 2 tadi, bikin begetel 2.
nanti bikin anu 2, tapi 3 kali sehari kan beda-beda. Iya. Jadi ya ribet juga ya, harus membagi waktu antara mengurus rumah tangga, mengurus masakan, mengurus suami, anak-anak. Berarti PR-nya tambah banyak nih, Bu. Iya. Terus kebetulan saya ini juga kan mitranya BPS. Oh, mitranya Badan Pusat Statistik. Oh, gitu. Jadi saya juga harus bagi waktu setelah masak, saya harus keliling survei yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik. Kayak kemarin kan ada sensus penduduk. Ya. Jadi antara saya kalau habis permakanan pagi selesai, saya keluar rumah. Nanti 1:30 saya balik masak yang permakanan COVID. Ya. Nanti 2:30 saya balik lagi, habis maghrib baru pulang lagi. Demi Luar apa biasa. itu Mas? Demi apa itu ya Mas? Terus berarti bangunnya lebih awal, Bu. Jam berapa pagi? Saya itu makanya kalau sore gini kan saya sudah istirahat. Iya. Saya itu Sudah jam nggak ada kegiatan 12. lagi? Nggih, jam 12 itu saya sudah mulai start. Jam 12 malam. Nggih, saya sudah mulai start di Pawon itu kantor saya. Sampai jam pokoknya permakanan itu diambilnya kan antara jam 7 sampai 7:30, Mas. Sampai 7:30. Berarti jam 9 jam 10 sudah selesai. Sudah. Ibu sudah ngurusi pekerjaan yang yang statistik lain itu ya. Terus kadang-kadang anak-anak mengeluh atau ngomel nggak, aduh ibu ini terlalu sibuk sehingga nggak ngurusi kita dan lain sebagainya. Enggak sih Mas, mereka soalnya kan aja ya? Sudah besar. Malah enak saya enggak, kan kalau di rumah saya cerewet Mas. Kalau saya enggak ada, mereka enak kan. Oh, bisa main gadgetan terus kan. Anak zaman now ya. Iya, zaman now kan gitu. Kalau ibunya nggak ada malah seneng, nggak ada yang ngerewetin. Oh. Iya. Terus gini Bu, ini yang terakhir ya. Iya. Kira-kira harapan Ibu ke depan ketika Ibu tahu sendiri pandemi ini kan setelah Surabaya kadang dinyatakan zona hijau, kembali zona kuning, merah, berubah-ubah. Nah, harapan Ibu ke depannya itu seperti apa, Bu? Oh, apakah COVID ini harapan Ibu cepat segera selesai atau gimana? Terus ketika Ibu sendiri berusaha seperti ini, terus mungkin Ibu punya istilahnya nasihat atau motivasi bagi para serikandi-serikandi yang lain untuk bisa mencontoh betapa gigihnya Ibu dalam melaksanakan tugas dan dengan ikhlas lagi. Monggo Bu. Nah gini aja, kalau untuk pandemi sih semua orang berharap pandemi cepat selesai pastinya ya. Biar keadaan stabil lagi. Terus kemudian kegiatan-kegiatan kan juga bisa berjalan normal dengan normal lagi. Terus kalau untuk nasihat-nasihat bagi para serikandi untuk apa? Mensiasati waktu pandemi gini ya wis semangat saja. Apapun keadaannya tetap semangat, itu aja. Disyukurin apa yang sudah didapat, itu aja. Karena ya kita juga nggak tahu ya Bu. Di masa pandemi ini kan semua kena imbasnya, terutama ini para suami yang kena korban PHK karena COVID. Otomatis kan di rumah kalau sang istrinya nggak mau menerima, akhirnya kan jadi ribut dan lain sebagainya. Terus Mas, apa kayak usaha catering kayak saya ini di masa pandemi ini saingannya malah banyak. Iya kan? Bener. Masanya sekarang usaha catering menjamur. Nah, semua larinya ke kuliner. Paling enggak saya harus gimana caranya saya harus menyiasati gimana caranya saya tetap eksis, tetap bertahan di masa pandemi. Terus kemudian apa yang saya usahakan, misalnya saya kan usaha permakanan, bisa diterima, terutama untuk pelanggan-pelanggan, gimana caranya biar mereka nggak lari ke usaha kuliner yang baru kan gitu. Bener, saya harus mencari apa kayaknya trik-trik khusus. Trik-trik khusus atau membuat inovasi-inovasi supaya usaha catering saya terutama pelanggan-pelanggan tetap larinya ke saya gitu loh. Siap Bu. Dan terutama satu lagi Bu, doa itu tetap dikumpulkan. Nah ya itu makanya kita harus selalu bersyukur apapun keadaannya. Karena persaingan semakin ketat. Soalnya orang-orang sendiri kan malas keluar rumah, takut kalau jajan sembarangan kena COVID dan sebagainya. Akhirnya mereka pesan online. Makanya kan akhirnya menjamur. Bagaimana cara kita menyiasati agar apa yang kita kerjakan tetap bertahan. Siap. Terima kasih banyak Ibu buat waktunya, buat informasinya, buat semua yang sudah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita malam ini bisa berdampak bagi orang lain, bisa bermanfaat bagi orang lain, supaya mereka yang
istilahnya bingung di masa pandemi ini seperti apa, mungkin ya mencoba usaha kuliner atau mungkin mereka tetap bertahan dengan bagaimanapun caranya supaya di masa pandemi mereka tidak patah semangat. Terima kasih banyak sama-sama, Ibu. Saya juga saya doakan semoga cateringnya Ibu tambah sukses, amin, tambah lancar, ya, rezekinya tambah banyak. Ya, amin. Saya juga terima kasih loh Mas. Sama-sama. Dapat kesempatan ngonten Sama-sama, dengan Ibu. jenengan, Iya, suatu kehormatan ini. Kami juga merasa terhormat Bu bisa mengetahui betapa ada Sri Kandi semacam Ibu yang wow ribetnya seperti itu tapi masih ya Mas ya dijalanin aja iya, sudah dengan ikhlas ya Bu tentunya. Siap, terima kasih sekali lagi Bu. Sama-sama, saya juga doakan apa yang jenengan upayakan bisa cita-citanya, kan cita-citanya mulia tuh untuk hasilnya untuk kepentingan orang banyak. Untuk masyarakat banyak. Mudah-mudahan berjalan dengan amin, lancar. Amin. Terima kasih buat doanya Ibu. Ya, terima sama-sama kasih. Mas. Oke sahabat Winters, itu tadi percakapan saya dengan Ibu Ririn, seorang Sri Kandi yang luar biasa banget dengan kesibukannya, tapi beliau dengan ikhlas masih mau melakukan apa yang seharusnya beliau kalau mau, aku males, aku kan harus banyak ini banyak itu, tapi beliau nggak memperdulikan semua itu, karena beliau tahu bahwa ketika kita berbuat baik maka Tuhan akan memberikan semua berkat-berkatnya, semua yang terbaik untuk keluarga kita. Oke sahabat Winters, jangan patah semangat, tetap semangat dalam masa pandemi ini, dan jangan lupa sahabat Winters untuk selalu mengikuti channel YouTube kami di Wintim 06 untuk selalu like, comment, share, dan subscribe. Salam Winters.